Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidrul Faza Waludin dengan nomor NIM 2211191040 dari kelas Elektro B. Di sini saya akan mengerjakan tugas elektronika analog berupa soal yang diberikan, yang dimana rangkaiannya itu bersumber dari materi dioda Zener, dari contoh soal materi dioda Zener. Nah, soal yang pertama, apakah terjadi regulasi jika tegangan sumber Vs sama dengan 15 volt? Kemudian jelaskan secara matematis. Kemudian Z2-nya itu diganti dengan akhir nih masing-masing. Nah, langsung saja kita mulai. Pertama diketahuinya dulu. Diketahui Vs-nya kan dari 15 volt. Kemudian VZ1-nya itu dia 6 volt. Dan VZ2-nya sesuai NIM, karena NIM saya belakangnya 0 di sini, maka VZ2-nya dia 0 volt. Karena sesuai digit terakhir NIM. Nah, kemudian R1-nya dia sesuai soal 1 kilo ohm. Kemudian RS-nya atau sumbernya, hambatan sumbernya itu dia 300 ohm. Nah, kemudian yang ditanyakan itu dia ditanyakan berapa Pout-nya dan apakah terjadi regulasi atau tidak. Langsung saja kita mulai. Vout itu rumusnya dia sama dengan VZ1 ditambah VZ2. Nah, jadi 6 volt ditambah 0 volt sama dengan dia 6 volt. Nah, kemudian ada IL. Ada IL. IL-nya itu harus hambatan, rumusnya itu Vout. Rumusnya Vout. Bentar ya. Rumusnya itu dia Vout dibagi dengan RL. Jadi sama dengan 6 volt dibagi 1 kilo ohm. Nah, hasilnya dia 6 volt. Kemudian untuk IS-nya ini dia rumusnya tegangan sumber atau Vs dikurang Vout dibagi
dibagi sumber atau hambatan sumbernya atau RS. Nah, jadi 15 volt dikurang 6 volt dibagi 300. Nah, hasilnya menjadi 30 mA. Langsung saja ya kita ini. Kemudian selanjutnya mencari IZ-nya. Nah, IZ-nya itu dia di mana tegangan sumber atau IS dikurang tegangan hambatan atau IL. Nah, jadi kan sudah diketahui IL-nya dia 6 volt. Nah, karena IS-nya dia 6 volt, kemudian kita langsung kurang dengan IL. Kebalik ya. IS-nya itu dia 30 mA dikurang 6 mA. Maaf ya, ini harusnya satuannya miliampere. Nah, didapati hasilnya dia 24 miliampere. Nah, kemudian kita hitung daya pada Z-nya. Daya pada Z1 rumusnya itu dia IZ dikali dengan VZ1. Nah, jadi tadi kan VZ, jadi kan IZ-nya 2,24 mA, kemudian dikalikan dengan VZ1-nya 6 volt, maka dia hasilnya 144 mW. Nah, kemudian daya pada Z2 rumusnya sama, di mana IZ dikali VZ2. 24 dikali 0, karena tadi VZ2-nya diganti dengan NIM saya belakangnya 0, jadi didapati hasilnya dia 0 miliwatt. Nah, ini sudah diketahui perhitungannya. Kemudian apakah terjadi regulasi jika tegangan sumber Vs? Nah, jadi ini tuh dia terjadi regulasi karena si IS atau arus sumbernya itu lebih besar dari arus hambatan. Nah, lebih besar dari arus hambatan, maka IZ-nya itu dia akan lebih besar dari 0. Kita buktikan ya. Jadi si IS ini, jika IS ini 30 mA lebih besar dari IL, dia cuma 6 mA dan IS-nya 30 mA, karena IS-nya lebih besar dari IL, maka IZ-nya ini dia akan lebih besar dari 0 dan hasilnya 24 mA. Nah, selanjutnya kita kerjakan nomor 2. Nomor 2 ini, jika Z1-nya dihilangkan, apakah masih terjadi regulasi di rangkaian tersebut? Nah, kita coba ya. Langsung saja, Vout. Tadi rumusnya VZ, karena Z1-nya dihilangkan, jadi hanya VZ2-nya saja, di mana cuma 9 volt.
Kemudian IL-nya atau arus hambatannya. Arus hambatannya itu rumusnya sama, V out dibagi RL. Jadi 9 volt dibagi 1 kilo ohm. 9 volt dibagi 1 kilo ohm. Nah, didapati hasil arus hambatannya dia 9 miliampere. Selanjutnya kita cari IS atau arus sumbernya. Rumusnya Vs atau tegangan sumber dikurang Vout. Kemudian dibagi dengan RS atau hambatan sumbernya. Nah, langsung saja, di mana Vs-nya itu 15 volt. Vs-nya itu 2 watt ya, sesuai rangkaian pada contoh soal di materi kuis dioda Zener. Dia 24 volt dikurangi Vout-nya tadi kita didapati 9 volt. 9 volt. Kemudian dibagi 300 ohm, karena sesuai rangkaian yang ada di kuis dioda Zener, dia hambatan sumbernya itu 300 ohm. 300. Nah, hasilnya langsung saja didapati 50 miliampere. Nah, kemudian setelah kita didapati IL atau arus hambatan dan arus sumbernya, kemudian kita cari IZ-nya. Nah, rumusnya masih sama, di mana IS dikurang atau arus sumber dikurang dengan arus hambatan. Nah, hasilnya dia 50 dikurang 9 sama dengan 41 miliampere. Nah, sesuai soal, jika Z1 dihilangkan, apakah masih terjadi regulasi di rangkaian tersebut? Nah, kita buktikan. Nomor 2 ini dia terjadi regulasi karena masih sama seperti nomor 1, karena si IS-nya atau arus sumbernya itu lebih besar dari arus hambatannya atau IL-nya. Nah, maka si IZ-nya itu akan lebih besar dari 0. Nah, kita buktikan ya, karena ini itu dia terjadi regulasi karena si IS-nya ini dengan jawaban 50 mA lebih besar daripada si arus hambatannya dengan 9 mA. Jadi si IZ-nya ini dia akan lebih besar dari 0 dan hasilnya 41 mA. Nah, kemudian kita kerjakan soal nomor 3. Soal nomor 3 itu, jika Z1-nya 10 volt, apakah masih terjadi regulasi? Nah, kita coba ya Z1-nya. Jika Z1-nya 10 volt, langsung saja Vout sama dengan rumusnya masih sama, VZ1 ditambah VZ2 sama dengan 10 volt ditambah VZ2-nya dia 9 volt.
sesuai rangkaian yang ada di materi dioda zoner. Mendapati hasilnya 19 volt. Kemudian kita cari IL-nya. IL-nya masih sama rumusnya, di mana Vout dibagi RL. Vout dengan output dibagi dengan RL atau hambatan bagi dengan RL. Nah, langsung saja rumusnya, langsung saja hasilnya, di mana 19 dibagi dibagi 1. Jawabannya 19 miliampere. Sesudah kita dapat hasil dari arus hambatannya, kemudian kita mencari arus sumber atau IS-nya. Ini sama rumusnya, di mana tegangan sumber dikurang tegangan output Vout-nya, kemudian dibagi dengan si RS-nya atau hambatan sumbernya. Langsung saja kita jawab, di mana Vs-nya 24 volt dikurang 19 volt, kemudian dibagi dengan hambatan sumbernya dia 300. Nah, hambatan sumbernya dibagi 300. Nah, langsung saja hasilnya, dia didapatnya hasilnya 16,6 miliampere. Nah, jangan lupa ya, jadi kalau sudah di 24 kurang 19 kan itu dia 5 volt. Nah, si 5 volt ini kita kita ubah ke satuan miliampere, menjadi dikali dengan M pangkat positif 3, atau dikali 10 dikali 1000, kemudian dibagi dengan 300 ohmnya. Nah, kemudian IZ sama dengan, sudah kita dapat hasil dari arus hambatan dan arus sumbernya, kemudian kita cari IZ-nya. IZ-nya itu sama IS dikurang IL, atau arus sumber dikurang dengan arus hambatan. IL. Nah, langsung saja kita jawab, di mana IS-nya 16,6 dikurang 19. Hasilnya dia negatif 2,4 miliampere. Sesuai soal, apakah masih terjadi regulasi? Apakah masih terjadi regulasi jika Z1-nya adalah 10 volt? Ini sudah diganti dengan 10 volt Z1-nya. Jadi ini tidak terjadi regulasi. Mengapa? Karena si IS-nya atau arus sumbernya itu dia lebih kecil dari si IL-nya. Lebih kecil dari si IL-nya. Lebih kecil dari si IL-nya. Jadi maka si IZ-nya itu dia akan lebih kecil dari 0. Nah, bisa dibuktikan kan di sini tidak terjadi regulasi karena si IS-nya ini 16,6 mA lebih kecil dari si IL-nya dengan 19 mA. Jadi si IZ-nya itu dia negatif 2,4 mA, di mana dia akan lebih kecil dari 0. Nah, selanjutnya nomor 4. Nah, nomor 4 ini kita hitung daya pada Z1 dan Z2-nya. Bentar. Lanjut nomor 4. Sesuai soal, di mana hitunglah daya pada Z1 dan daya pada Z2.
dari soal nomor 3 yang tadi kita kerjakan, di mana daya pada Z1 sama dengan rumusnya sama, IZ dikali VZ1. Langsung saja kita isi, di mana jadi kan sudah ketemu IZ-nya itu dia 2,4 mA, kita masukkan negatif 2,4 mA dikalikan dengan Z1-nya itu dia 10 volt. Kalikan 10 volt, didapati hasilnya negatif 24 mW, satunya dia mW. Nah, kemudian daya pada Z2 daripada Z2 sama rumusnya IZ dikalikan VZ2. Nah, karena VZ2-nya dia 9, jadi negatif 24 dikalikan 9. Didapati hasilnya negatif 21,6 mW. Nah, jadi dapat disimpulkan, langsung saja kita simpulkan nomor 1 ini dia terjadi regulasi karena si S-nya lebih besar dari IL, dan maka si IZ-nya ini dia lebih besar dari 0. Kemudian soal nomor 2, apakah masih terjadi regulasi di rangkaian jika Z1-nya dihilangkan? Nomor 2 masih terjadi regulasi karena si IS-nya ini atau arus sumbernya ini dia lebih besar daripada si IL-nya ini. Jadi si IZ-nya ini dia akan lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya nomor 3, jika Z1-nya 10 volt, apakah masih terjadi regulasi? Nomor 3 juga nomor 3 itu dia tidak terjadi regulasi karena si arus sumbernya ini dia lebih kecil daripada si arus hambatannya ini. Nah, jadi si IZ ini dia akan bernilai negatif atau akan lebih kecil daripada 0. Nah, kemudian nomor 4 di sini hitung dayanya. Nah, daya pada Z1 dia negatif 24 mW dan daya pada Z2-nya dia negatif 21,6 mW. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dan saya kerjakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.